Sejauh ini Anda sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel induk jabatan, tabel induk unit kerja, dan tabel anak karyawan, serta dua buah query untuk menampilkan tabel jabatan dan tabel unit kerja. Pada praktikum kali ini Anda akan mempraktikkan bagaimana membuat tabel gaji sebagai tabel anak yang mereferen pada tabel karyawan. Perhatikan bagaimana hubungan relasional di antara tabel-tabel tersebut. Pada tabel jabatan ada kode jabatan dan menjadi referensi bagi tabel karyawan. Di sini terlihat pada tabel jabatan ada kode jabatan dan di tabel karyawan ada kode jabatan. Kode jabatan di tabel karyawan inilah yang menghubungkan dengan kode yang ada di tabel jabatan. Pada tabel unit kerja ada kode unit kerja dan ini menjadi referensi bagi tabel karyawan, di mana pada tabel karyawan ini ada kode unit kerja dan di tabel unit kerja ada kode unit kerja. Maka kode unit kerja inilah yang ada di tabel karyawan yang menghubungkan dengan tabel unit kerja. Sekarang hubungan relasional antara tabel karyawan dengan tabel gaji. Di sini terlihat bahwa di tabel karyawan ada nomor pokok karyawan dan menjadi referensi bagi tabel gaji. Dengan demikian, nomor pokok di tabel gaji ini akan menjadi penghubung pada tabel karyawan. Dengan demikian, pada gambar ini terlihat bahwa tabel jabatan dan tabel unit kerja merupakan tabel induk dari tabel karyawan. Dan tabel karyawan sendiri merupakan tabel induk dari tabel gaji. Mari kita coba praktikkan bagaimana membuat tabel gaji ini. Klik External Data, kemudian pilih New Data Source, klik Form File atau pilih Form File, kemudian klik di sini Excel. Cari sumber datanya. Di sini sudah ada data sumber, open, klik OK. Data sumber sudah terpilih, klik Next. Beri tanda First Row Contain Column Heading, klik Next. Kemudian tentukan field mana yang akan diimport. Field nomor tidak diimport, field nama tidak diimport, gelar tidak diimport, tanggal lahir tidak diimport, tempat lahir tidak diimport, pendidikan tidak diimport, alamat tidak diimport, telepon tidak diimport, tanggal masuk tidak diimport, kode unit kerja tidak diimport, unit kerja tidak diimport, kode jabatan tidak diimport, jabatan tidak diimport, dan angka-angka data gaji semua diimport kecuali gaji bersih tidak diimport karena nanti akan dilakukan perhitungan secara tersendiri. Klik Next. Di sini Microsoft Access sudah memberikan satu kolom atau field ID disertai prime key-nya. Klik Next, kemudian berikan nama tabel di sini TB gaji. Klik Finish dan klik OK. Sekarang kita sudah memiliki tabel gaji. Kita lihat tampilannya seperti apa. Jadi di dalam tabel gaji ini tidak ada lagi nama karyawan atau data-data karyawan yang lainnya selain dari nomor pokok karyawan ini yang akan menjadi penghubung dengan tabel karyawan. Kita periksa struktur datanya. Klik di bagian ini, kemudian Design View. Di sini ID-nya kita buat huruf kecil. Kemudian NPK-nya sudah cocok, short tag, kemudian bit size-nya ini 255, seharusnya disesuaikan sama dengan lebar field size yang ada pada tabel karyawan. Kita lihat field NPK yang ada di tabel karyawan. Di
Sini ternyata field size-nya 12 karakter. Maka di tabel gaji kita ubah ini menjadi 12 karakter. Kita berikan di sini captionnya NPK. Kemudian di tunjangan jabatan biarkan saja, kita tinggal menambah captionnya saja. Di sini captionnya tunjangan jabatan, gaji pokok, captionnya gaji pokok, tunjangan keluarga. Ini kurang jelas, tunjkal ini apa? Kita bikin fieldnya menjadi tunjangan keluarga, dan captionnya kita berikan tunjangan keluarga. Kemudian tunjangan anak, berikan captionnya tunjangan anak, dan potongan kita berikan captionnya potongan. Jangan lupa save ulang, yes, dan kita lihat tampilan tabel gaji seperti ini. Bagaimana tampilan angka-angka ini agar ditampilkan titik komanya, yaitu yang memisahkan antara bilangan jutaan, ribuan, dan ratusan. Untuk itu kita perbaiki lagi strukturnya, klik bagian ini, sign. Nah, di setiap field ini kita berikan format standar. Tunjangan jabatan sini ubah menjadi format standar. Gaji pokok ini format standar. Tunjangan keluarga format standar. Tunjangan anak format standar, dan potongan format standar. Simpan ulang, kemudian tampilkan lagi daftar gajinya. Sekarang sudah berubah tampilannya menjadi seperti ini, dan ini ada tanda seperti ini. Nah, ini ada kekeliruan di sini, berarti tadi formatnya malah persentase, maka kita ubah lagi. Di bagian potongan nih, ini ada persen, harusnya standar ini. Oke, simpan ulang, baru tampilkan lagi tabel gajinya. Ini sudah formatnya sama dengan angka-angka yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana agar di tabel gaji ini selain nomor pokok karyawan juga nama karyawannya tampil di sini. Nah, untuk itu kita harus membuat query tambahan untuk tampilan tersebut. Tutup dulu tabel gaji ini, baru kita buat query-nya. Klik menu create, kemudian di sini ada icon untuk query design. Klik icon ini, tarik tabel karyawan dari bagian ini, klik tahan, kemudian posisikan di bagian ini. Kemudian tabel gaji juga sama, klik tahan dan posisikan di bagian ini. Buat hubungan relasional antara tabel karyawan dengan tabel gaji. Klik field NPK di tabel karyawan, kemudian tarik ke field NPK di tabel gaji. Dan ini akan terbentuk satu garis yang menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel gaji berdasarkan NPK atau nomor pokok karyawan. Selanjutnya di bagian ini kita bisa mengisi field yang akan dilaporkan. Kita tentukan dulu nama tabelnya, misalkan tabel gaji. Kemudian field yang akan dilaporkan di sini adalah nomor pokok karyawan sebagai kolom pertamanya. Kemudian nomor pokok karyawan ini kita urutkan berdasarkan urutan ascending. Kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik icon run ini, dan akan tampil seperti ini. Kita kembali ke bagian desain, klik bagian ini, kemudian design view. Selanjutnya kita akan mengisi kolom berikutnya.
kolom ini kita akan isi dengan nama dan gelar karyawan. Karena nama dan gelar karyawan ini memiliki field masing-masing, maka tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Untuk itu kita harus membuat ekspresi atau rumusnya. Tentukan nama tabelnya di sini. Kemudian ketikkan rumusnya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya dengan mengklik icon run. Dan hasilnya seperti ini. Jadi di sini nama dan gelar sudah bergabung. Padahal di dalam tabel karyawan nama dan gelar masing-masing memiliki field sendiri-sendiri. Kita kembali ke desain query, klik bagian ini, kemudian desain view. Nah, di bagian selanjutnya kita akan menampilkan komponen dari gaji karyawan. Kita tentukan di sini nama tabelnya yaitu tabel gaji. Kemudian komponen gajinya kita pasang gaji pokok. Yang ini tetap tabelnya tabel gaji. Kemudian komponen gajinya tunjangan jabatan. Di sini tabel gaji, komponen gajinya tunjangan keluarga. Di sini juga tabel gaji, kemudian komponen gajinya tunjangan anak. Kita lihat hasil query-nya bagaimana. Oke, sudah tampil bagus. Kita lanjutkan desain query-nya. Pada bagian ini kita akan membuat variabel baru namanya gaji kotor. Kenapa disebut variabel baru? Karena gaji kotor ini tidak terdapat pada struktur field yang ada di tabel gaji. Tuliskan di sini nama variabel gaji kotor. Yang isinya terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Klik run kembali. Nah, sudah tampil di sini gaji kotor. Hanya di sini formatnya belum sesuai dengan format komponen gaji yang lainnya dan nama kolomnya masih nama variabel, bukan caption atau judul kolom. Kita kembali ke desain query, klik bagian ini, kemudian desain view. Di bagian gaji kotor ini kita aktifkan properti sheet-nya. Kemudian captionnya kita berikan gaji kotor. Kemudian formatnya kita pilih standar. Ini boleh di close lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah berubah menjadi gaji kotor seperti ini dan angkanya juga sudah sama formatnya dengan komponen gaji yang lainnya. Kembali pada desain query. Di bagian ini kita akan masukkan field potongan. Terlebih dahulu kita masukkan nama tabel gajinya, baru di sini masukkan field potongan. Di bagian terakhir ini kita masukkan gaji bersih. Karena gaji bersih ini tidak ada fieldnya di struktur tabel gaji, maka kita harus membuat variabel baru, yaitu dengan nama gaji bersih. Kita ketikkan di sini gaji bersih. Yang isinya adalah gaji kotor dikurangi potongan. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Sudah muncul gaji bersihnya, tinggal kita perbaiki caption dan format angkanya. Kita kembali ke desain query. Di bagian gaji kotor ini kita aktifkan kembali properti sheet-nya. Captionnya berikan gaji bersih dan formatnya kita pilih standar. Kita close kembali properti sheet-nya, baru kita lihat hasilnya seperti apa, dan inilah hasilnya. Apabila sudah selesai,
kita rekam query ini dengan nama query gaji atau disingkat dengan QU gaji. Kita okekan. Nah, di sini sudah terdaftar query gaji. Kita close hasil tampilan query gaji ini. Kita coba panggil kembali apakah berjalan atau tidak. Dan ternyata hasilnya sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian sampai di sini kita sudah bisa dan mempraktikkan bagaimana mengimport data Microsoft Excel di atau dari Microsoft Access, membuat tabel induk dan tabel anak, serta membuat query untuk pembuatan laporan dari tabel yang telah dibuat. Terima kasih.